Dilanjutkan di episode ke-8, Choi Ji-yeol dan Nam Heng-son makan malam di restorannya yang dulu. Choi Ji-yeol terus terdiam dan teringat dengan masa lalu. Ia juga mulai menanyakan penyebab ibu Nam Heng-son meninggal. 서울로 갑자기 갔어요 그날. 그것도 바로 집 앞에서. Jin Yi-sang menyuruh rekannya untuk mencari informasi tentang Nam Hei dan mulai menyiapkan cerita yang menarik untuk diunggah melalui akun Choi Yeol Payah. 10년 주기로 각별한 제자를 두는 취미가 있나 봐, 최치열은. Saat akan pulang, Choi Ji-yeol teringat dengan masa lalunya saat pertama kali makan di restoran ibu Nam Heng-son dan berakhir menjadi pelanggan di restorannya. 저 100번인데 고기가 남아서. Ia mengantar pulang Nam Heng-son dan mulai memahami alasannya merasa familiar dengan masakan Nam Heng-son. Jang So-jin diam-diam masuk ke kamar Lee Hui-jae dan berusaha untuk membuka ponselnya. Ia memasang aplikasi pelacak di smartphone-nya agar bisa melacak keberadaannya. Pagi harinya, Choi Ji-yeol dan Ji Dong-hui pergi berdoa untuk ibu Nam Heng-son. Mereka masih tidak menyangka kalau dunia ternyata sesempit itu dan memutuskan untuk membalas budi kepada keluarga Nam Heng-son. 세 보니까 이모님이랑 엄청 닮았더라고. 그래서 마음이 간 거야. Nam Heng-son dan Nam Jae-woo sibuk menutupi pendingin ruangannya karena sedang berhemat. Sedangkan Yong-ju terus mengomel karena menganggap Nam Heng-son terlalu pelit. Kemudian, mereka teringat belum membayar sewa bulanan dan mendapat telepon dari pemilik gedung. Ia mendapat kabar bahwa pemilik gedungnya ganti orang, dan tarif sewa bulanannya menjadi setengah harga. Setelah mendapat info tersebut, mereka melihat keluar toko dan menyadari banyak pendingin ruangan yang dikirim ke sana. 하는 건지 월세를 내려고 장사를 하는 건지 달걀이 먼저인지 계란이 먼저인지. 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지겠지. Jang So-jin terus memikirkan anaknya dan menjadi gugup. Sementara itu, Lee Hui-jae mencari informasi di internet tentang pembelian bola logam. Choi Ji-yeol mengakhiri kelasnya dan di akhir pertemuan, guru asisten memberikan alamat ID untuk para siswa dan hanya siswa kelas intensif yang bisa mengaksesnya. Lee Sun-jae memotret tulisan tersebut dan Bang Su-ah langsung menyinggungnya. 왜? 또 남이한테 보내줄게? Choi Ji-yeol menyuruh manajernya untuk berhati-hati agar Nam Heng-son tidak mengetahui tentang dirinya yang telah menjadi pemilik gedung yang baru. 가지라고, 너 줄 게 없어. Choi Ji-yeol masuk ke dalam lift dan kemudian Jin Yi-sang juga masuk ke dalam lift. Ia terus mengeluarkan kata-kata untuk menyindir Choi Ji-yeol, tapi Choi Ji-yeol hanya diam dan mendengarkan ocehannya tersebut. 참 대단해, 최치열은. Jin Yi-sang mengangkat teleponnya di tangga dan membahas tentang rencananya. Hal itu didengar oleh Choi Ji-yeol dan ia langsung menghajar dan memberi peringatan kepada Jin Yi-sang. 남의 건들지 마. Nam Heng-son masih merasa ada yang mengganjal dengan kejadian yang terjadi hari ini. Dan tak lama kemudian, Choi Ji-yeol datang ke rumahnya. Nam Heng-son langsung menceritakan semuanya kepada Choi Ji-yeol dan ia mengajak mereka untuk merayakannya dengan party. 우리 파티할까요? 네? 다들 파리피플이잖아요. Mereka makan malam di restoran mewah. Awalnya mereka cukup canggung dan akhirnya meminta pegawai di sana untuk mengeluarkan semua makanan secara bersamaan dan berhasil mencairkan suasana. 역시 상은 한상 차림이지. 눈도 즐겁고 마음은 풍요롭고. Sementara itu, Bang Su-ah yang sedang belajar menyadari sesuatu dan teringat dengan tulisan yang ada di materi milik Sun-jae yang dipinjamkan kepada Nam Hei. 이선재 프린트물에 왜 쌤 글씨가? Pagi harinya, Nam Heng-son kembali dari belanja dan tak sengaja melihat pemilik gedung yang baru. Ia menunggu di luar dan bertemu dengan Ji Dong-hui. 설마. Choi Ji-yeol datang ke kantor dan menyapa para pegawai. Melihat pegawai hanya makan roti, akhirnya ia memesan makanan dari toko Nam Heng-son dengan pesanan grup. Nam Heng-son akhirnya mengetahui semuanya dan mulai memikirkan segala macam kemungkinan. Sementara Yong-ju selalu berpendapat bahwa Choi Ji-yeol telah menyukai Nam Heng-son. 누나, 단체 도시락 주문. Mereka mulai menyiapkan pesanan grup dan hal itu membuat Yong-ju semakin yakin kalau Choi Ji-yeol memang menyukai Nam Heng-son. 아니야. 절대 아니야. Sun-jae bertanya kepada Nam Hei apakah ibunya pergi ke tokonya dan tak lama kemudian, So-gun-woo datang menyela mereka berdua. 고생해라, 선재야. 야, 서건우. Sun-jae membawa buku pelajaran ke kelasnya dan Bang Su-ah menghampiri Sun-jae untuk meminjam materi miliknya untuk memastikan sesuatu yang ternyata dugaannya benar. 됐어. 필요 없어. Nam Heng-son dan Yong-ju mengantar makanan ke kantor akademik dan semua orang menikmati makanannya. Tapi beberapa saat kemudian, Hye-yeon datang untuk menemui Choi Ji-yeol dan membawakan cemilan untuk para pegawai.
Choi Ji-yeol mengajak Hye-yeon masuk ke ruangannya dan para pegawai mengetahui bahwa Choi Ji-yeol melakukan kencan buta dengan Hye-yeon. Nam Heng-son juga mendengar hal tersebut. 또 저렇게 미인일 줄은 몰랐네. Hye-yeon memberikan undangan untuk Choi Ji-yeol secara langsung dan memastikan dirinya akan menghadiri acaranya. Saat Hye-yeon berpamitan akan pergi, ia memastikan Choi Ji-yeol untuk datang ke acara resitalnya dan didengar oleh semua orang. Nam Heng-son juga berpamitan untuk pergi dan melihat makanan yang dibawanya tersisa cukup banyak. Sesampainya di toko, Nam Heng-son merasa kesal dengan Yong-ju yang terus mengatakan bahwa Choi Ji-yeol menyukainya dan merasa seperti diberi harapan palsu karena telah mempercayai kata-kata Yong-ju. 비정상이지 그럼! 정상이야? 투기도 하고 소개팅도 하고. Saat pulang sekolah, Bang Su-a langsung memberitahu ibunya tentang kejanggalan yang diketahuinya. Mereka mulai mencurigai kalau Choi Ji-yeol mengajar Nam Hye-i sendiri. 따로 봐준다고 남의 일을 채채어리? 아무래도 그런 것 같아. 이유는 모르겠지만. Sesampainya di rumah, Jo Soo-hui langsung mengobrol dengan suaminya dan meminta kontak seorang mata-mata untuk mengikuti Choi Ji-yeol dan mencari informasi tentangnya. 거기 남 뒤 파주고 뭐 그런 것도 해주나? 비행 같은 거? Choi Ji-yeol mengajar Nam Hye-i dan memberinya tablet baru agar memudahkan dirinya saat belajar. Choi Ji-yeol juga sempat bertanya tentang keluarganya. 외할머니에 대한 기억은 거의 없겠다. Kemudian saat kelas selesai, Nam Jae-woo langsung menanyai Choi Ji-yeol tentang jadwalnya besok dan berniat untuk mengajaknya bergabung dengannya di Hari Ayam. Nam Heng-son memotong percakapan mereka dan mengatakan bahwa Choi Ji-yeol telah mempunyai janji untuk datang ke acara resital dan harus menghadirinya. Ia juga mengatakan untuk meliburkan kelasnya besok agar tidak mengganggu kehidupan percintaannya. 가게만 닫고 바로 치킨 대하면 되겠다. 예! 조심해서 가세요. 내일 즐거운 시간 보내시고요. Choi Ji-yeol pulang dengan perasaan cukup kesal dan dirinya dipotret oleh seseorang. Pagi harinya, Choi Ji-yeol berpapasan dengan Jin Ye-sang dan manajer Ji Dong-hui menyadari perubahan sikapnya. Ia langsung menanyakan tentang hal tersebut dan Choi Ji-yeol mengatakan akan memberitahunya nanti. Ji Dong-hui juga menawarkan Choi Ji-yeol untuk membawa paket bunga ke acara resital nanti malam dan akhirnya Choi Ji-yeol menerima tawaran tersebut dan pergi ke acara resital. 나치 소모적인 인간관계 딱 질색인데. 그런 거 치곤 요즘 제법 파시잖아요, 인간관계. Nam Jae-woo terus bertanya kepada Nam Heng-son tentang Choi Ji-yeol yang akan datang atau tidak. Nam Heng-son masih merasa kesal dengan kejadian terakhir kali dan berdebat dengan Yong-ju. 와, 이제 하다 드론 동호회까지 들었냐? Di tengah-tengah acara, Nam Hye-i menghubungi Choi Ji-yeol dan menanyakan tentang aplikasi yang disarankan dirinya. Saat melakukan panggilan telepon, ia mendengar sesuatu telah terjadi dan membuatnya cukup khawatir, yang akhirnya ia pergi dari pertunjukan dan bergegas ke rumah Nam Heng-son. Choi Ji-yeol bertemu dengan Nam Heng-son di depan toko dan langsung menanyakan tentang keadaannya. Ia membantu Nam Heng-son menutup tokonya karena tangannya sedang terluka. 다쳤다니 다행입니다. Sementara itu, Jo Soo-hui menerima foto-foto dari mata-matanya dan cukup kaget setelah melihat foto tersebut. Ia langsung mengirim foto tersebut ke grup orang tua kelas intensif. Jang So-jin mentraktir makan temannya dan temannya terus memujinya karena melihat kehidupannya yang terlihat sempurna. Selesai makan bersama, ia melihat pesan di grup orang tua yang sudah cukup banyak dan menganggap mereka kurang kerjaan. Ia tidak membuka pesan tersebut dan langsung mengecek lokasi anaknya. Melihat anaknya tidak di rumah, ia langsung bergegas pergi ke lokasi tersebut. Jin Yi-sang berada di rumah dan tiba-tiba ada yang menekan bel di rumahnya, yang akhirnya ia membuka pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian, Jin Yi-sang berusaha untuk melarikan diri dari seseorang yang akan menembaknya dengan bola logam, yang akhirnya ia terkena tembakan tersebut dan membuatnya tidak sadarkan diri. 제가 바로 B2예요. Choi Ji-yeol menonton film dokumenter bersama keluarga Nam Heng-son dan membuat Nam Jae-woo sangat excited. Setelah acaranya selesai, Choi Ji-yeol membantu Nam Heng-son yang akan membuang sampah dan akhirnya ia menanyakan tentang alasannya kenapa berbuat baik kepada keluarganya. 정말 그래서 잘해준 거라고요? Saat sampai di depan toko, mereka dikagetkan dengan kedatangan para orang tua yang melihat keberadaannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.